Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat dan semangat. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Sakina Az-Zahra, NIM 2004 01210009 dari Prodi Magister Psikologi Sains UIN Maliki Malang. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan akademik yang dialami oleh peserta didik di masa pandemi COVID-19. Fokus kali ini tentang gejala stres akademik dan solusinya. Sejak menyebarnya virus COVID-19 yang semakin banyak, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Di antaranya adalah isolasi mandiri, social distancing, hingga pembatasan berskala besar. Akhirnya mengakibatkan berbagai lembaga atau instansi ditutup dan menerapkan work from home. Berbagai lembaga atau instansi pendidikan juga ditutup. Dalam hal ini, pemerintah sudah mengambil kebijakan supaya peserta didik tetap mendapat pendidikan meskipun di rumah. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan darurat pada masa pandemi COVID-19, pelaksanaan belajar dari rumah dapat dilakukan menggunakan smartphone atau laptop melalui berbagai aplikasi pembelajaran daring. Untuk menindaklanjuti dari surat edaran tersebut, sekolah mengambil kebijakan yakni pembelajaran dilakukan secara daring atau online menggunakan WhatsApp dan Google Form. Dalam pembelajaran daring, ini muncul berbagai pro kontra dari masyarakat. Seperti halnya jika seseorang peserta didik dibiarkan tanpa ada pengawasan dari orang tua, maka sebagian dari mereka ada yang cenderung memilih menggunakan gadgetnya hanya untuk bermain game tanpa menyimak dari penjelasan guru secara online tersebut. Ada juga peserta didik yang merasa sangat bosan jika gurunya hanya memberikan link materi pembelajaran dan tugas saja. Apalagi misalnya untuk pelajaran matematika yang membutuhkan penjelasan yang sangat detail dari guru yang mengharuskan siswanya harus bersemangat dan belajar supaya dapat memahami dengan mudah. Apabila kondisi psikologi seorang anak sudah malas, maka akan mengakibatkan siswa tersebut sangat acuh terhadap pelajaran. Jika dilihat dari aspek psikologi siswa, muncul berbagai dampak, diantaranya adalah melemahnya kekebalan tubuh, keefektifan dalam belajar berkurang, interaksi dengan lingkungan juga berkurang. Nah, kekebalan tubuh yang melemah mengakibatkan fokus belajar menjadi berkurang dan menjadi prestasinya menurun dari sebelumnya. Social distancing di dunia pendidikan berakibat psikis siswa yang terganggu, misalnya hambatan dalam proses mencapai belajar sehingga prestasi menurun. Juga hambatan belajar disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf otak atau gangguan neurobiologis. Apabila sudah muncul keluhan seperti aduh capek banget nih, tugas banyak, deadline mepet, udah dikerjain tapi rasanya nggak selesai-selesai, beban banget. Kalau sudah ada keluhan seperti itu, maka bisa dikatakan anak tersebut sedang mengalami stres akademik. Adapun stres akademik adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan akademiknya dan menganggap bahwa tuntutan akademik tersebut merupakan gangguan. Adapun ciri-ciri stres akademik dilihat dari segi kognitif, ditandai dengan sulit berkonsentrasi, mudah lupa, merasa gagal, sulit menyelesaikan masalah, meragukan kemampuan, dan ragu untuk bertanya. Adapun ciri-ciri dilihat dari afektifnya, ditandai dengan kurangnya percaya diri, merasa di bawah tekanan, merasa gagal, khawatir atas harapan orang tua, dan merasa bersedih.
Dari ciri fisiologis bisa ditandai dengan merasa sakit kepala, gugup, hilang nafsu makan, dan sulit tidur. Dari segi sosial atau interpersonal ditandai dengan merasa kesal dengan banyak orang, hilang minat berinteraksi, dan suka menyendiri. Dari ciri motivasi bisa ditandai dengan hilangnya rasa minat, kesulitan menyelesaikan pelajaran, mudah merasa bosan, tidak ingin melanjutkan pelajaran, dan mudah mengantuk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik itu ada dua, yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yakni bisa dilihat dari kepribadian, yaitu pengaruh dari efek negatif, kurangnya sifat optimis, serta kurangnya kontrol dari psikologisnya. Selanjutnya adalah self-efficacy, yaitu kurangnya keyakinan pada diri sendiri atau kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah resiliensi atau ketahanan diri dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Faktor yang kedua yakni faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi stres akademik itu adalah beban tugas. Seperti banyaknya beban tugas semakin menumpuk, yang sulit, yang tidak mampu untuk dikerjakan. Selain itu juga tuntutan dari lingkungan, seperti orang tua yang tidak mau tahu akan beban dari anaknya dan selalu ingin anaknya menjadi yang terbaik. Lalu bagaimana ini? Mau gak mau tugas yang diberikan harus dikerjakan, karena itu adalah tanggung jawab kita. Ada loh strategi yang bikin kita bisa kuat untuk menghadapi stres akademik, yaitu namanya strategi coping. Strategi coping merupakan tindakan individu untuk menangani tekanan yang dialami. Adapun Lazarus dan Volkmann mengategorikan strategi coping menjadi dua, yaitu coping yang berfokus pada masalah dan coping yang berfokus pada emosi. Adapun coping yang berfokus pada masalah yaitu di mana individu mengatasi stres dengan mengubah masalah atau lingkungan yang menjadi sumber tekanan. Coping yang berfokus pada masalah bertujuan untuk mengurangi tuntutan yang menekan dari lingkungan atau memperluas sumber daya untuk mengatasi tuntutan tersebut. Adapun coping yang berfokus pada emosi, di mana individu berusaha mengatasi stres dengan mengatur respon emosionalnya untuk menyesuaikan diri dengan dampak dari situasi yang penuh tekanan. Kemudian, bagaimana sih cara kerja coping yang berfokus dalam masalah? Yakni ada 3. Yang pertama, kita bisa buat list masalah-masalah atau tugas-tugas kita, dibuatkan list satu persatu, ditulis di dalam kertas, lalu kita bisa baca semuanya, jadi kita tahu apa masalah kita satu persatu. Kemudian, manajemen waktu dengan baik, yakni mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Kita bisa atur waktu apa saja yang harus kita selesaikan sesuai deadline. Lalu yang ketiga, bisa meminta bantuan kepada orang lain seperti guru, saudara, bisa lihat dari smartphone dan yang lainnya. Coping yang berfokus pada emosi bisa kalian aplikasikan dengan refreshing atau rekreasi ke tempat-tempat yang ingin kau tuju. Lalu melakukan hal yang menyenangkan seperti mendengarkan musik, menonton film, serta selalu berpikir positif bahwa kamu bisa menyelesaikan semuanya sesuai deadline. Kemudian istirahat yang cukup dan memberikan hadiah kepada diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berpikir positif bahwa kamu bisa menyelesaikan semua tugas-tugas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.